Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Swalang, NIM A1C221094, kelas C, angkatan 2021, Prodi S1 Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit akibat kerja pada perawat. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat efisiensi dan produktivitas kerja. Keselamatan kerja atau occupational safety dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja oleh American Society of Safety Engineers atau ASSE, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Selanjutnya, penyebab-penyebab kecelakaan kerja secara umum adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan manusia yang tidak aman antara lain. Poin A, melaksanakan pekerjaan tanpa wewenang atau yang berwenang, gagal mengamankan atau memperingatkan seseorang. Poin kedua, menjalankan alat-alat mesin di luar batas aman. Nomor 2, kondisi fisik dan mekanisme yang tidak aman antara lain. Poin pertama, alat pengaman yang kurang atau bahkan tidak bekerja dengan baik. Poin kedua, adanya kondisi peralatan tidak aman, tidak ada pengaman. Selanjutnya, perilaku tidak aman pada profesi perawat. Poin pertama, perawat yang sedang terkena penyakit namun tidak meminta izin untuk tidak hadir di rumah sakit dan malah memaksakan diri untuk masuk. Poin kedua, jika seorang perawat sedang sakit kemudian memaksakan untuk pergi bekerja, sama saja sedang menciptakan kondisi yang tidak aman bagi pasien yang ada di rumah sakit, karena pasien-pasien yang ada di rumah sakit rentan tertular penyakit. Poin ketiga, jika perawat tersebut tetap memaksa untuk datang dan bekerja, itu akan sangat membahayakan bagi semua orang di sekitarnya, terutama bagi pasien. Poin keempat, jika seorang perawat bekerja dalam keadaan tidak sehat atau kurang fit, maka kinerja perawat tidak akan optimal. Selanjutnya, penyakit akibat kerja pada profesi perawat. Poin pertama, perawat merupakan salah satu profesi yang memiliki faktor resiko terinfeksi suatu penyakit dengan kemungkinan yang cukup besar. Poin kedua, menurut WHO, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang muncul terutama sebagai akibat dari paparan faktor-faktor resiko yang timbul dari aktivitas kerja. Selanjutnya, faktor penyebab penyakit akibat kerja di bidang kesehatan yang umumnya berkaitan erat dengan poin pertama, faktor biologis. Poin kedua, faktor kimia. Poin ketiga, faktor ergonomi. Poin keempat, faktor fisik. Dan yang poin terakhir yaitu faktor psikososial. Selanjutnya, macam-macam penyakit akibat kerja pada profesi perawat. Penyakit menular pada perawat akibat kerja. 1. Penyakit saluran napas. Penyakit saluran napas sering menjadi salah satu penyakit menular yang dapat terjadi pada perawat. Virus perantara dengan mudah menyebabkan penyakit saluran sering menginfeksi dan dijumpai terjadi. 2. Penyakit kulit yang biasa sampai dengan infeksi kulit biasa terjadi di rumah sakit. Penyaluran media adalah melalui kontak tubuh atau kulit. 3. HIV/AIDS. Human immunodeficiency virus adalah lentivirus subkelompok retrovirus yang menyebabkan infeksi HIV dan dari waktu ke waktu berubah menjadi acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Selanjutnya, penyakit tidak menular pada perawat akibat kerja. Keluhan terbanyak dari cedera tersebut dan lebih banyak menimpa perawat wanita. Penyebabnya adalah seringnya kerja otot statis seperti mengangkat pasien dan kerja bergilir atau work shift. Poin pertama, sprain, adalah cedera pada sendi yang melibatkan robeknya ligamen dan kapsul sendi. Poin kedua, strain adalah cedera otot atau tendon, dalam kurung urat.
Poin ketiga, nyeri punggung bawah adalah rasa nyeri yang dirasakan pada punggung bawah yang sumbernya tulang belakang, daerah tulang belakang, otot, saraf, atau struktur lainnya di sekitar daerah tersebut. Selanjutnya, kerja perawat juga mempengaruhi sisi mental psikologis terkait stresor. Menurut PPNI tahun 2006, terdapat 50% perawat mengalami kerja yang berakibat menahan lelah, tidak ada istirahat, yang antara lain karena beban kerja yang terlalu tinggi dan pekerjaan yang waktu ke waktu, gangguan tidur. Tenaga perawat perlu waktu sepanjang malam atau waktu yang tidak tentu untuk menjaga pasien, sehingga mudah mengalami kondisi tidur pendek, tidur kurang lelap, kesulitan tidur. Selanjutnya, penyakit atau cedera akibat kecelakaan pada perawat. Penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar antara lain yang poin pertama, faktor manusia atau pribadi. Poin kedua, faktor kerja atau lingkungan. Poin ketiga, kondisi berbahaya. Poin keempat, tindakan berbahaya. Klasifikasi jenis cedera dan tingkat keparahan akibat kecelakaan kerja. Poin pertama, cedera yang mengakibatkan hilang waktu kerja atau lost time injury. Yang poin kedua, cedera yang akan kehilangan hari kerja atau lost time day. Yang poin ketiga, tidak mampu bekerja atau cedera dengan bekerja terbatas, restricted duty. Yang poin keempat, perawatan di rumah sakit atau medical injury. Poin kelima, cedera ringan atau first aid injury. Dan yang poin terakhir yaitu cedera fatal atau fatality. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut. Yang poin pertama, substitusi. Poin kedua, ventilasi umum. Poin ketiga, ventilasi keluar. Poin yang keempat, isolasi. Poin kelima, alat pelindung. Poin keenam, pemeriksaan sebelum bekerja. Dan yang poin terakhir yaitu pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya, berdasarkan penyebab upaya pencegahan penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut. Poin upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain. 1. Seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar. 2. Sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Poin kedua, agen kimia. Nomor 1, keamanan bahan. 2. Menggunakan karet hisap atau alat vakum. Ketiga, menggunakan alat pelindung diri. Poin ketiga, agen fisika. 1. Pengaturan cahaya dan ventilasi serta penyediaan air minum yang cukup. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya, penyakit akibat kerja di rumah sakit. Penyakit karena kerja bisa menyerang semua tenaga kerja di dalam rumah sakit, baik tenaga medis ataupun non-medis, karena pajanan biologi, kimia, serta fisik di lingkungan kerja rumah sakit tersebut. Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya beberapa orang, sakit maupun sehat, atau anggota penduduk, baik petugas ataupun pengunjung, pasien yang mendapatkan perawatan di dalam rumah sakit dengan beberapa jenis penyakit yang menyebar. Selanjutnya, pemicu penyakit karena kerja. Dalam lingkungan kerja, seseorang bisa terganggu kesehatannya, serta gangguan kesehatan karena lingkungan kerja. Ini cukuplah banyak berlangsung. Penyakit karena kerja diantaranya berlangsung disebabkan karena situasi keadaan kerja seperti udara dingin, panas, bising, bahan kimia, debu, dan sebagainya, bahaya kimia dari obat farmasi. Selanjutnya, usaha pencegahan serta pengendalian. Upaya-upaya yang bisa dikerjakan untuk kurangi serta menghindarkan kecelakaan kerja serta penyakit karena kerjalah seperti berikut. Pertama, pelajari lingkungan kerja. Kedua, pengendalian lingkungan kerja. Ketiga, pengendalian administratif. Keempat, kontrol kesehatan pekerja. Kelima, pendidikan serta penyuluhan kesehatan. Keenam, pengendalian fisik lingkungan kerja. 7. Lakukan pengawasan. Kedelapan, substitusi berbahan kimia, alat kerja, serta mekanisme kerja. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.